Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Masjid Al-Amin Bapak Haji Juli, pengurus Masjid Al-Amin, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Amin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur karena Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Ayat yang barusan dibaca mengisyaratkan bahwa turunnya Al-Quran mencerahkan manusia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu. Kami di sini Allah dan malaikat. Fi lailatul qadar, di malam yang penuh dengan kemuliaan. Dari mana Quran diturunkan? Minal lauhil mahfuz, di satu tempat yang sangat tinggi di arasy Allah. Ada satu kawasan yang khusus disebut Lauh al-Mahfuz. Di sanalah Quran itu secara abadi dijaga oleh banyak malaikat agar tetap terpelihara keasliannya. Dari Lauhil Mahfuz, Quran itu diturunkan Allah ila sama'id dunya, ke langit dunia. Langit yang jaraknya dengan bumi paling dekat. Di mana itu? Ila Baitul Ma'mur, ke Baitul Ma'mur. Ada juga yang menyebutkan Baitul Izzah. Di mana Baitul Ma'mur, Baitul Izzah? Kalau Ka'bah itu kita tarik garis, dari atas Ka'bah kita tarik garis sampai di ujung, disitulah Baitul Ma'mur, Baitul Izzah. Nah, Quran yang ada di Lauhul Mahfuz diturunkan oleh Allah atas perintah Allah ke langit yang pertama di Baitul Ma'mur. Dari Baitul Ma'mur, Quran yang diturunkan Allah itu kemudian diturunkan kembali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali turun itulah malam nuzulul Quran, 17 Ramadan, ketika Rasul sedang berada di Gua Hira. Bapak Ibu dimuliakan Allah, dari tanggal 17 Ramadan Allah menurunkan Quran pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau digenapkan jadi 23 tahun. 13 tahun diturunkan Allah di Mekah. 2/3 Quran diturunkan di Mekah. 10 tahun diturunkan Allah di Madinah. Jadi 1/3 Quran sisanya diturunkan di Madinah selama 10 tahun. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Quran? Caranya adalah kita mesti mengenal Quran. Kita mesti memahami Quran. Kita mesti tahu apa isinya Quran itu. Manusia kemudian menggunakan metode. Metode yang pertama dalam memahami Quran itu namanya tarjamah. Apa itu terjemah? Terjemah adalah proses alih
bahasa, dari bahasa asli ke bahasa sasaran. Dari Quran yang bahasanya bersumber dari Allah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Apa contohnya? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahnya dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau Bapak Ibu memahami Quran hanya dari terjemah, kita hanya mengenal Quran cuma bagian luarnya aja, cuma kulitnya doang. Jadi kita memahami Quran secara tersurat. Kita tidak tahu makna di balik yang tersurat itu apa. Kita tidak mengerti makna yang tersirat di balik ayat itu. Oleh karena itu, orang kemudian meningkatkan upayanya mengenal Quran itu supaya bisa berinteraksi dengan Quran dengan metode kedua. Metode kedua itulah tafsirul Quran. Tafsir berasal kata fassara yufassiru tafsir, menjelaskan, mengungkap makna yang tersirat di balik kalimat dalam Quran. Apa yang dibalik itu? Dalam konteks apa ayat itu? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim kemudian ditafsirkan Bismillah dengan asma Allah. Apa itu asma? Asma kemudian dipahami sesuatu yang tertinggi yang dihormati oleh setiap orang. Apa itu Allah? Diurai. Allah adalah lafzul jalalah, nama yang maha agung yang tidak punya lain, yang tidak punya nama itu kecuali Allah. Siapa itu Allah? La ma'buda bil haqqi fil wujud illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dalam wujudnya kecuali hanya Allah. Jadi Allah itu diterangin seperti apa dia. Kenapa Allah itu? Sudah dijelaskan Allah, belum cukup. Masih juga dijelaskan Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman berasal dari kata Ar-Rahmah. Dari kata Ar-Rahman muncul kata Ar-Rahman, Azimur Rahmah, luas kasih sayangnya. Jadi Allah itu luas kasih sayangnya. Kepada siapa aja Allah kasih rahmatnya itu. Kepada orang beriman dikasih rezeki, betul. Yang nggak beriman juga kasih rezeki. Orang yang percaya sama Allah dikasih nafas, yang tidak percaya juga dikasih nafas. Kenapa? Itu rahmannya Allah, sifatnya umum. Tapi bedanya di mana? Ada Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kalau Ar-Rahim hanya diberikan kepada mereka yang beriman. Jadi kalau bapak dan ibu punya tetangga bukan Islam, duitnya banyak, ada nggak? Duitnya banyak, triliunan, tapi dia bukan Islam, dia tidak percaya sama Allah, dia dapat rahmannya Allah, tapi tidak dapat rahimnya Allah. Kalau bapak ibu orang alamin, udah dapat rahmannya Allah, dapat rahimnya lagi. Apa itu? Dijamin bakal masuk surga. Bapak Ibu dimuliakan Allah, tafsir banyak. Ada tafsir klasik, ada tafsir modern, ada tafsir kontemporer. Kalau dilihat dari waktunya, kalau dilihat dari isinya, tafsir juga banyak. Ada tafsir yang khusus bicara soal hukum, tafsir Khazin. Ada tafsir yang khusus bicara tentang sejarah, tafsir Ibnu Katsir. Ada tafsir yang bicara soal yang terkait dengan akidah. Dan masih banyak tafsir lain. Di antara lain, ada tafsir Sunni dan tafsir Syi'i. Apa itu tafsir Sunni? Tafsir Sunni adalah tafsir yang ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tafsir Syi'i adalah tafsir Quran yang ditafsirkan oleh ulama Syiah. Apa bedanya?
Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tafsir Sunni, ayat yang berbunyi fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu anggap baik. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Dengaran Ibu? Dengarannya dulu. Jangan marah dulu. Jadi menurut ayat itu, laki-laki dalam Islam hanya boleh menikah paling banyak 4. Mana buktinya? Ada seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, saya punya istri 5. Di antara yang 5 itu ada kakak beradik. Kata Nabi, pisahkan yang satu, pertahankan yang lain. Maksudnya jangan 5, cukup 4 aja. Nah, itu paham Sunni. Kalau paham Syiah lain lagi. Kalau menurut Syiah, fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Nikahilah olehmu wanita yang kamu anggap baik. Boleh 2, 4. Wa thulatsa 3, 6. Wa ruba'a 4, 8. Jadi wanita boleh atau laki-laki dalam Islam menurut tafsir Sunni atau tafsir Syiah boleh menikah dengan wanita sebanyak 18 orang. Ibu udah melotot aja udah. 4 aja udah melotot sampai 18. Nah, itu sebabnya bisa dimengerti. Belum lama ini di media sosial ada seorang pemimpin pondok pesantren di Bandung ditangkap polisi karena telah menikahi santriwatinya sebanyak 14 orang. Tangkap. Waktu ditangkap, dibilang, kenapa saya ditangkap? Apa salah saya? Saya menikah dengan santriwati saya itu biasa, sah aja. Kata polisi, kebanyakan 14. Menurut kami masih boleh menikah sampai 18. Kenapa? Pahamnya pemimpin pondok pesantren itu paham Syiah. Jadi beda. Itu sebabnya kalau sampai di sini tausiahnya, kita kalau belajar tafsir mesti lebih cermat. Satu, kitabnya apa yang dipegang? Yang kedua, siapa yang ngajar? Yang ketiga, kemana arahnya tafsir itu? Bapak Ibu dimuliakan Allah. Itu sebabnya tafsir tidak cukup. Masih ada metode ketiga yang dibangun oleh manusia untuk bisa memahami Quran. Kalau sudah paham bisa berinteraksi. Imam baca Quran barusan, kita kalau ngerti bisa, oh dia lagi ngomong ini, dia bicara soal ini, ayatnya tentang itu. Ada metode ketiga. Apa itu? Ada ayat Quran yang kalau ditafsirkan, diterjemahkan, maknanya bisa melenceng. Apa melenceng? Nyimpang. Misal, ada ayat Quran bunyinya dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi akan fana, akan binasa. Rumah bagus akan binasa, pangkat tinggi binasa, harta banyak binasa, uang banyak bakal binasa. Ada satu yang tidak akan binasa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan tetap tidak akan binasa wajah Tuhanmu yang maha mulia dan maha perkasa. Kalau ayat itu dipahami dengan terjemah Allah dengan wajah, kecuali katanya yang tetap dan tidak akan berubah, tidak akan binasa, wajahnya Allah. Timbul masalah. Masalahnya apa? Apa iya Allah punya wajah? Kalau punya wajah, segede apa kepalanya? Kalau ada kepalanya, segede apa badannya? Di mana adanya? Kayak apa kakinya, kayak tangannya? Bukankah di Quran ada ayat berbunyi laisa kamitslihi syai'un?
Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Kalau begitu Allah tidak mungkin punya wajah. Di Quran ada lagi ayat. Tadi dibaca oleh Imam. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Kalau begitu, memaknai wajhu rabbika dengan wajah Tuhanmu keliru. Salah. Bisa rusak akidahnya. Nah, supaya tidak salah digunakan metode ketiga. Bukan terjemah, bukan tafsir, tapi takwil. Apa takwilnya? Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap ada di muka bumi bakal binasa, bakal rusak, bakal hancur. Wa yabqa, ia akan tetap, tidak akan binasa, zat Tuhanmu. Jadi wajah di situ bukan wajah, bukan muka, tapi zat Tuhanmu, zatnya Allah. Maksudnya gimana? Ketika langit binasa, bumi hancur, manusia juga binasa, malaikat mati, semuanya binasa. Yang tetap tidak akan binasa dan tidak akan hancur habis, itulah Allah. Kalau begitu, nggak bisa memahami Quran hanya dengan terjemah dan tafsir, mesti dengan takwil. Nabi yang mentakwilkan Quran nggak boleh sembarangan. Di surat Al-Imran dikatakan ar-rasikhuna fil ilmi. Mereka yang mentakwilkan Quran hanyalah orang-orang yang dalam ilmu pengetahuannya. Kalau sampai di sini, kesimpulan yang mesti kita bangun adalah kita tidak bisa berinteraksi dengan Quran kalau kita tidak mengenal. Mengenali gimana? Pahami Quran. Setuju? Lemes amat. Setuju. Belum makanan kotak apa? Mesti dipahami Quran, mesti dimengerti. Dengan 3 metode itu, dengan terjemah tidak puas, dengan tafsir juga belum cukup, mesti dengan takwil. Takwil juga nggak boleh sembarangan. Yang boleh mentakwil hanya orang-orang tertentu yang punya kemampuan di bidang itu. Itu sebabnya di Masjid Al-Amin pengajian tafsir itu menggunakan kitab tafsir yang jelas. Supaya apa? Kalau bahasa Betawi jelas juntrungannya. Bapak yang dimuliakan Allah. Kalau kita sudah mengenal Quran, kita pengen tahu lebih jauh lagi. Supaya kita bisa mengenal Quran dan interaksi dengan Quran itu. Seperti apa Quran? Bapak Ibu dimuliakan Allah. Allah menurunkan Quran tentu ada maksudnya. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Bulan Ramadan bulan diturunkan di kitab suci Al-Quran. Satu, hudal linnas, diturunkan untuk jadi petunjuk bagi manusia. Ulama zaman dulu bilang Quran itu kayak orang bawa obor jalan di tempat yang gelap. Ketika orang bawa obor jalan yang tempatnya gelap, kan kelihatan jalannya. Nah, obor yang bisa menerangi jalan hidup manusia itulah Quran. Tapi sekarang zaman sudah modern, nggak lagi pakai obor, pakai senter. Senter juga udah ketinggalan. Sekarang pakai GPS, ada nggak? Pakai GPS. Apa iya kita bisa dengan mempelajari Quran dengan seperti kayak kita mempelajari dengan menggunakan GPS? Bisa. Kita misalnya mau kemana nih kita nih? Mana tujuan kita? Saya kepingin bertemu Allah. Tulis, saya ingin ketemu Allah. Quran jawab, tentu dengan yang ahli ya. Anda bisa ketemu Allah. Caranya gimana? Diajarin. Surat Kahfi 110. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Siapa orang berharap berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia memperbanyak amal soleh dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berdasarkan ayat ini, Quran menjawab, kalau Bapak pengen ketemu Allah, ada syaratnya. Satu, banyakin amal soleh. Itu sebabnya hidup itu menurut Quran adalah mencetak kebaikan. Setuju? Setuju. Hidup ini mencetak amal soleh. Dari mulai bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi,
Tadi sudah kita baca niatun nawaitu shauma ghadin kan? Itu berniat akan mencetak amal soleh besok. Tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan bersebadan, karena iman pada Allah dan mengharapkan balasan di sisi Allah. Jadi kalau kepengen ketemu Allah, banyakin amal soleh. Amal soleh banyak, amal yang sesuai dengan kehendak Allah. Duduk di masjid, dengerin kajian Quran, ini amal soleh. Salat maghrib, isya, tarawih itu amal soleh. Kenapa? Karena ada dalilnya dalam Quran. Tapi nggak cukup itu, perlu yang kedua. Apa itu? Nggak boleh syirik. Jangan syirik, jangan menjadi orang yang musyrik. Kita sudah baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Quran menjawab tantangan zaman, menjawab kebutuhan orang. Misalnya lagi nih, saya kepengen meninggal husnul khotimah, ada nggak? Diam aja nih. Saya kepengen meninggal husnul khotimah, ada kan? Quran jawab. Kalau kepengen meninggal husnul khotimah, happy ending, Quran bilang, surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata dalam doanya cuman Allah yang kami sembah. Setelah itu mereka istiqomah, akan turun kepada orang seperti itu malaikat di akhir hayatnya. Jadi sebelum dicabut rohnya, orang itu akan didatangi oleh malaikat dan malaikat bilang, "Allah takhafu wa la tahzanu." Jangan takut katanya. Jangan khawatir. Wa absyiru bil jannah, dikasih lihat oleh malaikat surga, tempat kembalinya. Apa maknanya? Kalau kepengen meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, ada dua syaratnya. Syaratnya apa? Iman kepada Allah dan istiqomah. Amin. Setuju apa enggak? Setuju. Apa itu istiqomah? Sekali Islam sampai kapanpun, cicing wae. Sampai dari sekali Islam sampai kapanpun Islam. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, jadi Quran menjawab. Quran bisa kita ajak berinteraksi. Bapak Ibu yang rahmati Allah, contoh lagi, kalau kita tanya buat apa kita puasa, kemana akhir daripada puasa kita ini, ujungnya apa? Dari mulai tanggal 1 kemarin tiap hari sampai tanggal berapa sekarang? 17, sekarang 18 ya. Buat apa? Apa endingnya? Apa ujungnya dari puasa itu? Quran jawab lagi. Wa amma man khafa maqama rabbih, surah An-Nazi'at. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya, kemudian dia menahan diri dari memperturutkan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat orang itu adalah surga. Jadi kalau puasa yang kita jalani selama ini ditanya, mau kemana kita ujung dari puasa ini? Masuk surga. Amin. Nah, Quran menjawab itu. Untuk bisa interaksi seperti itu, nggak ada pilihan lain. Kita mesti mempelajari Quran. Kita mesti memahami Quran. Setuju apa enggak? Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kalau kita pengen memahami Quran lebih jauh, maka kita mesti punya cara. Cara yang paling pas adalah belajar. Belajar bisa dengan macam-macam. Ada orang belajar Quran dengan Google. Ada enggak? Di browsing aja. Google. Boleh enggak? Tidak ada larangan. Cuma kalau belajar Quran, belajar hadis melalui Google, Bapak enggak punya alat untuk mengoreksi kalau dia salah.
Bapak nggak tahu kalau dia salah, karena nggak ada alat koreksinya. Yang pertama, yang kedua, kita nggak bisa nanya sama dia kenapa dan bagaimana serta mengapa. Contoh nih Pak, kalau kita belajar Quran atau belajar hadis Nabi hanya melalui Google saja, Bapak tidak dapat apa-apa kecuali kalau pahamnya salah maka jadi salah. Contoh, belajar hadis. Ada hadis menyebutkan karena Rasulullah SAW ya'kulu bi salasati asabi'. Rasulullah SAW ketika masih hayatnya, masih hidupnya, beliau kalau makan dengan 3 jari. Hadisnya sahih. Kalau orang belajar hadis cuma dari membaca hadis itu saja, begitu ngeliat orang makan 5 jari diomelin, salah lu, bid'ah lu, makan 5 jari, Nabi cuma 3 jari, disalahin orang. Terus persoalannya, yang salah yang mana nih? Apa hadisnya yang salah? Apa paham yang salah? Atau bagaimana? Kalau diteliti dengan baik, hadisnya nggak salah, hadisnya sahih. Yang mesti dibenahin pahamnya. Nabi Muhammad makan cuma 3 jari, betul itu. Kenapa makan 3 jari? Karena yang dimakan oleh Nabi itu tamis. Itu tamis ya. Diam aja nih. Tamis itu kayak martabak, kayak empleng. Apa empleng ya? Roti yang dari gandum ya, dari apa? Kalau makan kan dipocel gini, mocel kan pakai 3 jari, nggak ada mocel 5 jari gitu. Bener apa enggak? Mau dipocel 3 jari gini, dicocol gitu, campur daging baru makan. Pocel lagi, cocol, makan. Itu Nabi, juga para sahabat. Orang Indonesia makan nasi pakai sayur asem, ikan asin, sambal dicobek, pakai 3 jari, kapan kelarnya? Bisa tangkap nggak? Bukan salah hadisnya, hadisnya nggak salah, pahamnya yang mesti dilurusin. Jadi bukan salah hadisnya, hadisnya benar, memang prakteknya begitu. Nah di sini diperlukan guru yang mengajarkan itu. Setuju nggak? Setuju. Contoh lagi nih Pak, kalau tadi belajar hadis dari Google, belajar tafsir Quran dari Google atau YouTube, kalau kurang cermat bisa salah. Contoh, di Quran ada ayatnya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Kalimatnya begitu. Dilarang, diharamkan makan bangkai, darah, dan daging babi. Orang baca ayat itu dengan terjemah itu, terus dia bilang apa? Yang dilarang kan dagingnya, yang saya makan jeroannya. Yang dilarang dagingnya, saya makan jeroannya, kan nggak dilarang dong. Kedengeran? Nah, yang begini nih, belajar Quran hanya dengan membaca terjemah, nggak pakai guru. Ada metodenya, ada ilmu tafsirnya, ada ilmu yang mengajarkan itu. Quran itu ada ayat Quran yang bersifat khusus tapi maksudnya umum. Sebaliknya ada ayat Quran yang maksudnya umum tapi artinya khusus. Lafalnya umum tapi artinya khusus. Contoh, ayat tadi, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi, itu sifatnya lafalnya khusus, maksudnya umum. Meskipun yang disebut daging babi, tapi artinya semua yang melekat pada babi tidak boleh. Kedengeran nggak? Lafalnya khusus tapi maknanya umum. Ada ayat yang lafalnya umum tapi maknanya khusus.
Siapa tuh, mana contohnya? Wal asri innal insana lafi khusri. Demi masa, demi waktu, kata Allah. Innal insana, sesungguhnya manusia kan umum. Siapa aja manusia. Lafi khusrin, sungguh benar-benar dalam keadaan rugi. Pertanyaannya, apa semua orang rugi? Ternyata jawabannya enggak, karena ada kata illa, kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat sampai selesai. Kalau begitu, kata insan di dalam ayat surat Al-Asr ini bukan insan dalam arti umum. Meskipun lafalnya umum, tapi maksudnya khusus. Siapa itu? Wal asri innal kafira lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya orang kafir itu dalam keadaan rugi. Kalau begitu, belajar Quran memang mesti hati-hati. Setuju nggak? Setuju. Gitu. Kenapa? Kalau salah paham, salah makna. Kalau salah makna bisa dosa. Bahkan bukan cuma dosa, akidahnya bisa rusak, bisa musyrik, syirik. Tausiahnya, mari kita berinteraksi dengan Quran dengan cara memahami Quran. Kalau sudah paham, imam baca apa aja kita ngerti. Di balik cerita ini nih, surat Al-Ahqaf. Bagaimana itu Allah menjelaskan tentang seperti apa nabi-nabi itu dalam melaksanakan dakwahnya. Bagaimana sifat orang musyrik dalam menghadapi ajaran Allah. Kalau begitu gimana? Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh membaca Quran kalau belum mengerti Quran? Jawabannya, baca dulu Quran. Setuju? Diam aja nih. Setuju apa enggak? Setuju. Baca dulu Quran. Jangan dengerin tuh orang ngomong bilang lu percuma lu baca Quran kalau nggak ngerti maknanya lu. Ada yang begitu? Ada. Tuh orang sombong ibu. Kalau ibu mesti ngerti dulu maknanya, paham dulu artinya, ngerti tafsirnya, jadi ustazah dulu baru bisa baca Quran. Jadi ustadz dulu baru ngerti itu Quran. Kapan dibacanya kalau gitu? Nah, kalau melihat dari hadisnya, iqra'ul Quran, bacalah olehmu Quran. Jadi suruh syukur membaca sambil saling memahami. Kata iqra di situ punya makna banyak. Satu, masih kuat nggak ngedengerin? Ustadznya kelihatan apa enggak? Kadang-kadang ngaji begini ustadznya udah hilang, nggak kelihatan. Iqra itu punya makna banyak. Satu, al-qiraah bil lisan, membaca dengan lisan. Ini nggak cukup. Nah, membaca dengan lisan aja mesti dengan tajwid yang bagus, mesti dengan makhraj yang baik, mesti dengan pemahaman yang bagus. Mesti tahsinul qiraah yang baik, yang panjang, yang pendek, yang dimatiin, yang di syiddah, tasdid, mesti jelas. Ini satu. Yang kedua, al-qiraah bil qalb, memahami Quran dengan hati. Bagaimana? Pahami maknanya. Dengan memahami Quran dengan hati, kita jadi tahu, oh ayat ini maksudnya ini, tujuannya itu. Tapi ada yang ketiga, al-qiraah bil fi'li, membaca dengan memahami serta mengamalkan isinya. Nah, sebelum 3 langkah ini, langkah yang pertama dulu dilakukan, baca Quran dengan lisan. Amin. Amin. Setuju nggak? Setuju. Kalau bisa orang al-amin selesai baca Quran, selesai Ramadan, khatam Qurannya. Nggak ada yang amin. Amin. 30 hari kita puasa, 30 juz selesai. Itu baru al-qiraah bil lisan. Ini dulu. Terus kata Nabi Muhammad SAW, membaca Quran dengan lisan aja juga pasti ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Quran karena sesungguhnya Quran yang kamu baca itu nanti di hari kiamat akan menjadi penolong bagi si pembacanya. Kata Rasulullah, Quran yang Bapak Ibu baca itu nanti jadi makhluk. Dia akan bilang, ya Rabb, ya Allah, mana tuh naum fil laili ajr. Aku cegah orang ini tidur di waktu malam karena membaca aku.
Wa manatu naum fil nahar li ajli. Aku cegah dia tidur di waktu siang karena membaca aku ya Allah. Oleh karena itu Allah, ya Allah jangan kau siksa orang ini. Begitu Allah lihat orang alamin masuk surga. Jadi syafaat itu bisa datang dari Rasulullah, juga bisa dari Quran. Nah kalau kepengen ditolong dengan Quran, baca Qurannya. Setuju ya? Setuju. Kata Imam Ghazali, orang Islam tuh kalau bisa punya 10 habit. Kalau orang Barat punya 7 habit, ada 7 kebiasaan. Kalau orang Islam punya 10 habitnya. Salah satu kebiasaan dari 10 itu baca Quran. Amin. Amin. Mudah-mudahan ya belum telat ya. Masih tinggal separuh bulan lagi. Insyaallah. Kurang dari 2 pekan. Masih sempat kalau 1 hari 2 juz kelar tuh setengah bulan. Amin. Amin. 2 juz itu nggak banyak loh. 1 juz itu 10 lembar. 10 lembar itu 20 halaman. Kalau dibaca tartil, dibaca urut, tartil nggak cepet, nggak juga lambat. 45 menit. 1 juz 45 menit. Kalau 2 juz 1,5 jam. Bener nggak? 45 kali 2 berapa? 90. 90, 1,5 jam. Dibandingkan kita baca WA, baca YouTube, baca TikTok, nonton Instagram, orang baca WA, Instagram, TikTok, YouTube itu ada survei 1 hari 4,5 jam. Coba 4,5 jam rata-rata. Baca Quran 1,5 jam aja berat. Makanya kalau kepengen adil supaya malam ini ada manfaatnya, itu mesti robah tuh cara hidup yang selama ini kita lakukan. Berubah dari baca TikTok, YouTube, Instagram dengan membaca Quran. Amin. Amin. Apa bedanya baca TikTok, YouTube, Instagram dengan baca Quran? Beda. Kalau baca Quran hati tentrem, betul? Jiwa tenang, pikiran terbuka luas, nur dilimpahkan Allah kepada orang itu. Malaikat senang, jin yang muslim juga senang mendengarkan. Kalau baca YouTube, Instagram, TikTok, WA, yang ada nyap-nyap. Kadang-kadang nyap-nyap, kadang-kadang mesem sendiri, kadang-kadang ketawa sendiri. Ada nggak begitu? Mana orangnya? Kenapa? Karena beda. Kalau Quran nikmat. Ustadz katanya baca 30 juz repot saya. Bapak ini tadi bilang sama saya. Baca ayat kursi. Amin. Amin. Kata Nabi, man qara'a ayatal kursi fi baiti marratan wahida yafiruna minhu syayatin 30 yaum. Siapa orang baca ayat kursi 1 kali saja di rumahnya, setan kabur dari rumah itu 30 hari. Kedengeran nggak? Kalau baca 1 kali ayat kursi di rumah, setan kabur sebulan. Kalau kita cecer, nggak mampir ke setan. Kalau rumah nggak dimampiri setan, yang mampir malaikat. Kalau rumah bapak, rumah ibu dimampiri malaikat, disitulah ada sakinah, ketenangan batin, ketenangan jiwa, hidup yang tentrem. Kenapa? Ada rahmat dari Allah. Kalau gitu gimana? Baca ayat kursi. Setuju? Setuju. Saya sampai sekarang masih tuh mempraktekkan itu. Nabi Muhammad masih kedengeran? Masih. Udah pengen pulang emang? Udah pada bebenang aja ibu-ibu? Udah masukin ke tas? Ustadz berhenti, gua kabur dah nih. Baik. Nabi pernah menugaskan Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kata Nabi, kamu saya tugasi jaga gudang. Kalau ada maling, tangkap. Gitu. Gudang hasil pengumpulan zakat di Madinah. Jaga nih Abu Hurairah.
jaga gudang. Malam itu, malam pertama Abu Hurairah jaga gudang, bener datang maling. Gitu Abu Hurairah lihat ada maling, wah saya tangkap kamu, la arfa'annaka ila Rasulillah, saya laporin kamu pada Rasulullah. Ditangkap sama Abu Hurairah. Maling itu memelas, apa memelas? Minta dikasihani. Tolong dong, masa saya ngambil segini aja gandum, kamu mau laporin ke Nabi? Anak istri saya nggak makan loh, kesian. Tolong dong jangan dilaporin ya. Abu Hurairah termasuk penjaga yang nggak mentoloan. Apa mentolong? Nggak tegaan, dilepas tuh. Saya lepas, kamu jangan ulang lagi ya. Udah dilepas tuh maling. Paginya itu malam, paginya dia sholat subuh bersama Nabi di Madinah, di Nabawi. Ketika sholat subuh Nabi jadi imam, Abu Hurairah jadi makmum. Udah selesai sholat, selesai memimpin sholat, Nabi kemudian ketemu sama Abu Hurairah. Kata Nabi, ya Abahir, hai Abu Hurairah, jadi kamu lepas malam maling. Abu Hurairah heran, kok Nabi tahu kalau ada maling semalam? Jadi ya Rasul saya lepas. Kenapa? Karena dia memelas, minta dikasihani. Ambil segini katanya gandum itu minta supaya dilepas. Kata Nabi, dia bohong. Ntar malam dia datang lagi. Kata Rasulullah. Bener. Malam kedua jaga lagi nih Abu Hurairah, jagain gudang zakat itu. Muncul lagi tuh malingin semalam. Kata Abu Hurairah, sekarang kamu tidak akan saya lepas, saya laporin pada Rasulullah. Kata si maling, tolong dong sekali lagi nih, jangan kamu laporin saya, masa gara-gara dilaporin ambil segini aja, tangan saya dipotong. Mau nggak kamu saya ajarin ilmu supaya kalau kamu jaga nggak ada maling? Boleh juga nih kata Abu Hurairah. Boleh deh, tapi lepas ya, lepas jadi. Apa yang mau kamu ajarin ilmunya? Kata Abu Hurairah kepada orang itu, kata maling. Kata si maling, gini, setiap kali kamu jaga gudang, jangan lupa baca ayat kursi. Oh begitu ya, bener. Diamalin sama dia. Besok paginya dia sholat bersama Nabi, ketemu Nabi. Itu kata Nabi, jadi kamu lepas malam maling? Jadi ya Rasul. Cuman kali ini dia ngajarin saya ilmu supaya saya kalau jaga nggak dicolok, nggak didatangi maling. Saya diajarin setiap kali saya mulai jaga, saya baca ayat kursi. Kali ini dia benar, kemarin bohong, kata Rasulullah. Kamu tahu nggak siapa malingmu 2 malam itu? Kata Abu Hurairah, yang tahu cuma Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, wa syaitan, dia syaitan. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim ini, bagus Bapak Ibu kalau mau tidur jangan langsung merem, jangan bleksek. Sebelum tidur keliling dulu, terutama bapak nih suami ya, keliling dulu tuh rumah tuh sambil periksa kunci itu. Baca itu si Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, terus keliling. Baru tidur. Bener. Enggak ada maling datang. Saya dulu sebelum rumah saya yang sekarang, rumah saya enggak ada jaroknya, apa jarok? Enggak ada pagarnya. Jadi orang bisa langsung. Saya pulang malam-malam, udah pulang malam 11:30 kan pulang, saya nyetir terus saya parkir karena capek, lupa ngunci mobil. Saya sebelum tidur udah wudu terus ini baca ayat kursi. Besok pagi sholat subuh. Ketika sholat subuh tidak jauh di rumah saya ada musola. Saya jadi imam, udah selesai sholat jadi imam, pulang bersama-sama jamaah yang lain. Nah saya pulang sambil pulang meriksa pintu, saya cek gini, terbuka nih, gak dikunci rupanya semalam. Saya periksa,
tipnya masih ada, ininya masih ada, ban serepnya masih lengkap, nggak ada yang hilang. Apa maknanya? Boleh jadi semalam karena baca ayat kursi setan nggak berani nyolong. Amin. Amin. Dan itu saya praktekin itu. Kalau saya datang di Masjidil Haram bawa sendal, saya taruh di plastik, saya taruh di tempat di wadahnya, kan ada undang apa tuh, dek yang tempat naruh sendal. Saya taruh situ, saya baca ayat kursi, nggak hilang. Asal saya parkir mobil atau parkir motor, begitu parkir, Allahu la ilaha, nggak hilang. Apa maknanya? Kalau kita mau tidur, sebelum tidur baca ayat kursi, Allah jagain tuh harta semua yang kita miliki. Kenapa? Seolah-olah kita ngomong, ya Allah, Engkau tidak pernah mengenal ngantuk dan tidak pernah tidur. Sebentar lagi ngantuk nih, mau tidur. Saya nggak mampu menjaga amanah hartamu yang begini banyak. Aku serahkan pada Engkau ya Allah. Allah jagain tuh rumah, amin. Amin. Allah jagain tuh ibu, tuh bapak dari gangguan syaitan. Kalau gitu gimana? Mengamalkan Quran setelah kita ngerti akan menghasilkan maslahat dan manfaat. Amin. Setuju apa enggak? Kalau begitu gimana? Bagus. Mumpung masih bisa belajar. Setuju ya? Datang ke Al-Amin, belajar. Cukup dulu ya. Dia yang bilang ngomong cuma satu nih. Yang lain mau bilang cukup, nggak enak sama Ustaz. Saya belum pulang dari kelilingan seharian. Baik, selamat berinteraksi dengan Quran, membaca Quran, memahami Quran, mempelajari Quran, dan berusaha mengamalkan Quran. Dan kalau semua orang di Kemanggisan ini baca, paham, dan mengamalkan Quran, berkah. Gak ada tawuran, gak ada maksiat, gak ada keributan, gak ada kejahatan, diberkahi Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana bi qiraatil Qur'an. Iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal quwwah wa abwabal rizqi wa abwabal afiyah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.